Di mana kasus awal COVID-19 terjadi? Kasus awal infeksi novel coronavirus atau COVID-19 terjadi pada penghujung tahun 2019. Dunia dikejutkan dengan kasus baru berupa kasus infeksi pada paru dan telah teridentifikasi penyebabnya, yaitu infeksi baru atau novel coronavirus atau COVID-19. Kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Gejala COVID-19 seperti batuk berdahak, batuk kering, hidung berair, mual muntah, demam dengan suhu tubuh 37,5 sampai 38 derajat Celcius, lemas, pegal-pegal, diare, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Waspada tanda bahaya, sesak napas parah saat istirahat, nyeri dada, penurunan kesadaran, kulit pucat, menggigil, bibir atau wajah biru, frekuensi pipis berkurang, muntah darah, nyeri leher dan ruam. Swab dan PCR tak terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel. Swab dilakukan pada nasofaring atau orofaring. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Sebelum melakukan pengambilan sampel, penting untuk mengikuti langkah-langkah pengendalian infeksi yang tepat saat sampel dikumpulkan dari pasien dengan dugaan infeksi coronavirus, antara lain menggunakan APD lengkap, yaitu penutup kepala, pelindung wajah seperti kacamata dan masker, hazmat, dan sarung tangan atau handscoon. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan swab test antara lain kapas lidi steril, spatel lidah, dan media transport. Sebelum melakukan pemeriksaan, jelaskan pada pasien tentang prosedur yang akan dikerjakan. Pasien harus duduk dalam posisi rileks dan nyaman selama proses pengambilan sampel. Kemudian, sedikit miringkan kepala pasien ke belakang dan menopang menghadap dinding untuk meminimalkan gerakan untuk menghindari kontaminasi jika terjadi batuk, mendadak atau bersin. Pastikan untuk memberi tahu pasien potensi ketidaknyamanan selama pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan swab yang terbuat dari dakron atau rayon steril dengan tangkai plastik atau sejenis flocket swab. Jangan menggunakan swab kapas yang mengandung kalsium alginat atau swab kapas dengan tangkai kayu, karena memungkinkan mengandung substansi yang dapat menghambat menginaktivasi virus atau menghambat tes PCR. Batang kayu juga cenderung menyebabkan cedera pada pasien. Pegang kapas seperti pena di antara ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Pertahankan longgar pegangan yang memungkinkan swab untuk mengakomodasi hambatan apapun yang ditemui selama pengumpulan sampel untuk mengurangi resiko cedera. Agar tidak terjadi resiko cedera, hindari menggunakan posisi tangan berikut selama pengumpulan sampel. Yang pertama adalah usap nasofaring. Mulailah dengan memasukkan swab secara horizontal ke dalam lubang hidung kiri atau kanan. Maju dengan hati-hati, usap sambil mempertahankan jalur yang dekat dengan sputum dan dasar hidung, sejajar dengan langit-langit. Jangan memajukan swab ke atas, tetapi lurus ke belakang sampai terasa resistensi usap mencapai nasofaring posterior. Biarkan kapas selama beberapa detik sambil memutar kapas lidi secara perlahan di nasofaring. Lalu, tarik kapas lidi steril secara perlahan-lahan dan masukkan ke dalam media transport. Kemudian beri label. Metode yang kedua yaitu pengambilan sampel swab orofaring. Sebelum pengambilan swab, beritahu pasien bahwa apusan akan terasa tidak nyaman dan dapat memicu refleksi muntah. Minta pasien untuk membuka mulut lebar-lebar dan menjulurkan lidah ke depan. Tekan lidah pasien dengan spatel lidah. Masukkan kapas dengan hati-hati ke dalam rongga mulut tanpa menyentuh bibir, gigi, lidah, langit-langit keras dan lunak untuk menghindari kontaminasi.
Kumpulkan sampel dari dinding belakang tenggorok. Putar batang kapas dengan perlahan-lahan dan menyeluruh untuk pengambilan sampel dinding orofaring. Kemudian, tarik keluar kapas lidi steril dengan perlahan-lahan dan masukkan ke dalam media transport. Kemudian, sampel dikirim ke laboratorium untuk dilakukan. Thank you, semoga bermanfaat. Jangan